Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya fattahu ya alim iftah alina wa alaihim futuhal arifin bijahi tahal amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal hatha ala tamassuk بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته ورضوانه يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين ويا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan kita nikmat, walaupun kita sebagai hambanya masih sering melanggar atas perintahnya, masih sering lalai akan perintah-perintahnya, tapi Allah dengan sifatnya yang maha kasih sayang tidak menghentikan setiap nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Maka jadilah hamba yang selalu ingat akan nikmat-nikmat Allah ketimbang ingat akan setiap ujian-ujian yang telah diberikan oleh Allah, karena sering mengingat nikmat akan membuat kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingat ujian doang, dikhawatirkan kita tidak sanggup menjadi orang-orang yang sabar karena sulit. Tapi kalau nikmat itu lebih gampang, lebih cepat untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya hidung. Kuncinya hidung. Hidung. Tahu hidung kan? Tahu hidung? Tahu kan? Kuncinya adalah hidung. Hidung itu sadar, ngeh bahwasannya dalam keseharian kita itu lebih banyak nikmat daripada ujian, dan tidak bisa dibandingkan antara nikmat dengan ujian. Ujian kita dalam sehari mungkin hanya 20%, nikmatnya 80%. Dari nikmat bangun tidur, sehat melihat, sehat mendengar, sehat bergerak lidah kita, sehat minum air masih rasa tawar, sehat bisa berjalan, wah macam-macam. Apalagi bangun tidur pagi ini sehatnya bertambah ketika kita sehat melihat, sehat mendengar, dapat kabar Maroko menang kan, wah lebih sehat itu mah. Mudah-mudahan insya Allah dijadikan hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian ratus nikmat yang Allah berikan mungkin kepada kita dalam pagi ini aja, tuh ujiannya cuma satu. Ujiannya mungkin hati yang masih sumpek dikit mikirin utang, ya. Sumpek dikit mikirin, ya dikit itu, nggak banyak ketimbang nikmat yang Allah berikan. Makanya kita harus lebih banyak bersyukur, karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, sedikit hamba yang bersyukur itu, maka jadilah orang yang sedikit itu. Ya, wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersyukur. Maka jadilah yang sedikit itu dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya sadar dan tahu tidak akan pernah kita bisa bersyukur kepada Allah melainkan itu semua faktor utamanya adalah ajaran baginda Nabi Muhammad. Maka kita sekarang panjatkan salawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bicara salawat, teringat kemarin di Madinah itu baca maulid di depan raudhah atau di depan gubahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu perkara yang sakral. Perkara yang sakral, artinya sakral itu nggak semua orang berani, nggak semua orang bisa di situ. Subhanallah, ente ingat, maksudnya ente ingat di situ teh nggak boleh maulid karena di sana pemerintahnya agak kurang tepat kan, agak kurang pas tentang baca maulid dan lain sebagainya, dan ketat. Dan subhanallah sekarang banyak intel di situ teh. Jadi intel bukan dari pakaian seragam polisi, bukan dari
pemerintahan. Intel ini bahasanya orang cepu lah. Dia ngeliat-liat nih kalau ada leader-leader TL pemimpin yang kayak mau jamaahnya rada aneh, sama dia dilaporin ke polisi setempat. Pertama kali sampai ke Madinah kemarin, subhanallah, itu kita baca sholawat, baca salam sama Rasul, ngucapin sholawat salam sama Rasul tuh tenang gitu, maksudnya nggak ada yang ganggu, aman gitu. Tapi dalam keadaan berdiri saat itu, dan hanya beberapa orang aja, nggak semuanya ikut pada saat itu rombongan kita karena kecapean mereka habis sholat subuh, sebagian pulang ke hotel masing-masing. Karena kita sampai di Madinah itu kurang lebih jam 2-an, masuk hotelnya mungkin jam 3-an. Karena nunggu kunci itu udah biasa. Kalau di sana tuh nunggu kunci memang selalu lama. Karena faktor hari pertama itu nggak ada yang ganggu, nggak ada yang ngusir, inisiatif muncul, orang maulidan di dia gitu. Baca maulid. Akhirnya saya panggil lah semua jamaah, kumpul di dia jam 4 malam, jam 4 subuh kita. Karena di sana azannya itu setengah 6-an, jam 5.20 baru azan. Jadi 2 jam sebelum azan kita kumpul di sini. Siap. Bener dah datang jamaah teh. Saya yang telat. Karena malamnya kumpul sama beberapa murid Abu Ya Maliki, ada Habib Salim Barakwan dan macam-macam, ada habaib-habaib di sana, kumpul hampir jam 3, dan dari tempat itu ke hotel tuh mungkin 15 menit 20 menit. Singkat cerita mereka udah pada kumpul nunggu saya. Ana datang kurang lebih jam 4 lewat lah, jam 4.20, jam 4.15. Baru datang langsung baca Fatihah, agak mojok kita. Baru baca fasal kedua, bacanya Maulid Diba. Datang polisi. Ya haj katanya. Wahai haji, jangan baca-baca syair katanya. Mamnu katanya. Haram. Oh iya, siap kita bilang. Oke. Anak kecilin, nggak baca lagi. Datang lagi yang kedua deh. Syuf, ini yang kedua kali ya katanya. Jangan baca syair-syair katanya. Nggak boleh, haram, mamnu katanya. Apalagi sebagian jamaah kita kan ngangkat tangan ya. Dikiranya ngedoa ngadep Rasulullah, nggak boleh sama mereka kan, suruhnya ngadep ke kiblat. Ala kulli hal, akhirnya kita turutin, kita nggak pakai suara, pokoknya maulid nanti jenal hati karena udah dilarang nih. Dia datang lagi yang ketiga, tapi ditemenin sama orang lain. Ternyata si polisi ini dikabarin sama Intel tadi, pakai baju hitam orangnya. Pokoknya cepuk lah nih orang, nggak tahu ana. Haredang pokoknya mah. Akhirnya dia datang, dia bilang, ente kalau nggak bubar, anak penjarain katanya. Digituin, orang mau jamaah ya. Sebenarnya mah digituin nggak sakit hati, biasa aja. Cuman era ya jamaah di tukang ya, diusir. Orang biasa baca maulid disambut, di Indonesia ini baca maulid diusir. Astagfirullahaladzim. Anak diamin aja, nggak anak gubris lah. Maksa dia, sampai narik baju. Ini orang langsung anak angkat tangan doa sama Allah. Ya Rasulullah, ya Allah, berkat Rasulullah, jangan jadikan orang ini nanti diusir di hari kiamat. Sieun kan ngusir orang di depan Rasulullah saat baca maulid kan, menurut keyakinan orang kan gitu. Sieun ke anjeunna diusir, dan anjeunna teh kan polisi cuma ngejalanin tugas, kadang kan nggak tahu. Tapi benar-benar nyeseknya tuh, wah, diusir sama mereka. Lagi tengah-tengah diusir sama dia, kita akhirnya udah bilang bubar, kita masuk masjid aja. Baru jalan 4 langkah 5 langkah, tiba-tiba ada orang yang nggak dikenal datang. Dan ini saksi banyak, bukan saya cerita ngada-ngada nih. Itu kalian bisa tanyain ya sama yang ikut sama saya, boleh ditanyain. Ini orang datang tiba-tiba, kita nggak kenal, kita nggak tahu siapa. Ujuk-ujuk dia bilang, semua salawat kalian diterima Rasulullah. Dia bilang, semua salawat kalian diterima Rasulullah. Rasulullah benar-benar dengar. Ya, dalam hadis gitu, tanpa dia bilang, kita tahu Rasulullah dengar. Tapi dia ngomong itu tuh ingin menutupi luka kita yang diusir sama polisi itu. Dia bilang, salawat kalian diterima oleh Rasulullah. Rasulullah yasma'ukum wa ya'rifukum, dan pokoknya wa yar'akum, pokoknya didoain sama dia. Akhirnya dia ngeluarin dari kantongnya buku salawat, lesung kitabnya guys. Udah jelek lah kertasnya itu. Dia bilang, khud hada minni, ambil ini salawat, yaftahullah alaik fathan kabir katanya. Allah bukain buat kalian, buat ente dibukain pintu yang besar katanya. Ambil salawat. Ini kata jamaah Subang, kami ngelihat orang ini yang tiba-tiba datang, Beb, kami perhatiin dari belakang, kami mau kejar,
Maksudnya abis dia ngobrol sama antum langsung kami mau salaman cenah. Buku itu dikasih, sholawat itu dikasih tipis sholawatnya. Ada kurang lebih 50 sholawat tapi bermacam-macam. Sholawat tadi dikasih sama dia, baru ana ambil, dia tiba-tiba ke belakang, jamaah Subang ngejer. Kata jamaah Subang, "Bib, di depan mata saya hilang tuh orang." Di depan mata ya. Allah, itu sahaya. Subhanallah. Jadi itulah kehebatan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan saya mau bagiin sholawat itu sama kalian, tapi lagi difotokopiin, diamalin nanti buat jamaah jihad nu ngaji we nu teu ngaji mah can rezekina. Nu ngaji hari ini. Enggak ya? Mau enggak? Mau apa? Mau sholawat apa ngamalinnya? Ngamalinnya. Tapi beda itu, subhanallah, benar-benar luar biasa. Mudah-mudahan memang setiap saat sholawat kita diterima oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sholawatnya benar-benar membuahhasilkan pahala yang akan membuat Rasulullah tersenyum kelak dan akan mengampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Itu baru satu kejadian luar biasa di tanah suci. Masih banyak lagi yang lain dan bukan itu pembahasan hari ini. Alhamdulillah, kita kembali lagi kepada pelajaran ilmu fiqih, syarah daripada pembahasan daripada kitab Safinatun Najah, dan alhamdulillah kita udah selesai tentang membahas tanda-tanda seseorang itu dikategorikan baligh. Seseorang itu dikategorikan baligh, sudah kita bahas tanda-tandanya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan fi bayanil istinja bil hajar, cara beristinja dengan batu. Yang punya kitabnya boleh dibuka, pembahasan tentang istinja dengan batu. Jadi suci, orang bisa dikategorikan suci itu dengan 4 cara. Boleh dengan 4 cara. Sesuatu dikatakan suci atau kita dikatakan suci saat kita melakukan salah satu dari 4 cara itu. Yang pertama apa? Berwudu. Dengan berwudu maka kita dikategorikan telah suci dari hadas kecil. Orang dikategorikan suci dari hadas kecil saat dia sudah mengambil wudu atau sudah berada dalam keadaan berwudu. Kemudian yang kedua yaitu dengan mandi. Ya, dengan mandi. Saat dia terkena hadas besar, maka dia diwajibkan untuk bisa suci kembali dari hadas itu dengan melaksanakan mandi. Kemudian ketika dia dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar, atau hanya hadas kecil saja dan hadas besar saja, atau keduanya, dalam keadaan dia tidak menemukan alat atau hal yang bisa membuat dia suci, maka dia diharuskan tayamum dengan tanah. Ya. Kemudian bersuci juga nggak cukup wudu. Ada orang wudu lagi dalam keadaan dia hadas, dia berwudu. Kemudian lagi dia mandi misalkan, tapi masih ada najis di badannya. Sucikah dia? Bolehkah sholat? Nggak boleh. Maka yang keempat supaya bisa suci yaitu mengangkat najis atau menghilangkan najis, idzalatun najasah. Nah, alat untuk bisa sampai kepada 4 perkara tadi, wudu, mandi, tayamum, kemudian mengangkat atau menghilangkan najis, itu alatnya atau perantara untuk bersuci itu ada 4. Yang pertama apa? Air yang suci secara mutlak. Karena air itu banyak jenisnya. Nanti ada air tahirun mutlak, ada air tahir mutahhir, ada tahir ghairu mutahhir, ada lagi ma'un musta'mal, ada lagi ma'un mutanajjis. Air itu kan banyak macam jenisnya. Dan itu ada pembahasannya khusus nanti tentang air. Kemudian alat bersuci berikutnya selain air adalah turab, yaitu tanah atau debu untuk kita tayamum. Kemudian yang ketiga dabeg ini naon cek orang Sunda tanya samak. Samak dengan
syarat-syaratnya nanti ada harus pedas, harus dia berupa yang pedas, kemudian benar-benar harus menghilangkan bulu-bulunya dan lain sebagainya atau masinnya, dan ada nanti syarat-syaratnya di dalam pembahasan menyamak. Yang keempat, alat bersuci itu tadi selain air, pasir, juga alat untuk menyamak. Yang keempat adalah batu. Nah, ini pembahasan kita tentang batu. Ya, tentang batu. Nah, batu ini salah satu alat untuk menghilangkan najis. Batu ini hanya alat untuk menghilangkan najis, bukan alat untuk bersuci dari hadas besar sama hadas kecil. Ya, maksudnya nggak keangkat hadas besar sama hadas kecilnya cuma dengan batu, tapi bisa menghilangkan najis hadas besar, hadas kecil itu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Fi bayanil istinja bil hajar. Pembahasan tentang beristinja dengan batu. Kemarin sudah dibahas sama Habib Dawilah, mungkin di dalam adab-adabnya beristinja. Kita udah diajarin cara masuk kamar mandi seperti apa, kemudian doa sebelum masuk kamar mandi gimana, terus gimana adab cara duduk saat buang air, apa saja yang harus kita lakukan ketika mau buang air, larangan-larangan apa yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita tinggalkan ketika buang air. Itu udah pelajarin semua kan kemarin di dalam kitab Zinatul Usar. Nah, sekarang kita belajar ilmu fikihnya, ya. Dan yang perlu diketahui, yang namanya bersuci dengan batu ini itu adalah rukhsah dalam syariat, perkara yang diizinkan oleh syariat, diberikan diskon, kelonggaran oleh syariat. Sama kayak tayamum juga adalah suatu hal yang dibolehkan oleh syariat. Bedanya batu sama tayamum, kalau tayamum tidak boleh dilakukan di saat ada air, nggak boleh. Kecuali bagi orang yang sakit, itu beda, nanti ada uzurnya sendiri. Ya, yang namanya tayamum itu nggak boleh dilakukan saat ada air. Kalau udah idza ja'al ma batalatit tayamum. Kalau sudah datang air, kalau udah ada air, maka tayamum tidak boleh. Berbeda dengan batu ini. Kalau beristinja dengan batu, walaupun ada air, boleh untuk beristinja dengan batu. Dan di dalam kitab Sofwatiz Zubat itu dijelaskan tentang derajat bersuci. Jadi derajat bersuci yang paling afdol itu, derajat menghilangkan najis yang paling afdol itu yang pertama saat dia menghilangkannya dengan batu dan air digabung. Jadi pertama kalau dia ada najis di dalam kemaluannya, dia bersihkan dulu pakai batu, setelah itu dia cuci pakai air. Ini afdol. Kalau dia disuruh milih antara air sama batu, maka martabat yang kedua kedepankan air. Kalau udah nggak ada air, baru dia kedepankan batu. Ya, jadi itu derajat bersuci. Wa subhanallah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala pernah memuji orang-orang yang tinggal di sekitaran Masjid Quba. Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Apa Allah puji tentang orang-orang penduduk yang ada di sekitar Quba? Quba itu kurang lebih dari Masjid Nabawi 6 sampai 7 kilo lah kurang lebih jaraknya, atau kurang lebih ya, 6 sampai 7 kilo. Dan orang yang datang ke Masjid Quba dalam keadaan berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka pahalanya seperti pahala haji, seperti pahala umroh. Nah, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah ayat 108, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Allah cinta sama orang-orang yang bersuci. Di ujung ayatnya itu Allah bilang Allah sangat cinta, Allah cinta kepada orang-orang yang bersuci. Tapi kenapa sebelumnya Allah sebutkan dulu rijalun? Ada orang-orang di situ, mereka yang selalu suka bersuci. Emang orang-orang di sekitar Masjid Quba doang yang senang bersuci? Kan enggak. Banyak di dunia ini orang-orang yang senang
Tapi kok mereka dapat pujian khusus dari Allah? Kenapa mereka dapat pujian cinta dari Allah? Ternyata mereka dalam beberapa tafsir dikatakan kalau bersuci mereka pakai batu sama air. Jadi keutamaan bersuci pakai batu sama air ini keutamaannya besar. Kita yang saat ini belajar ilmu ini jangan sampai hanya sekedar mendengar, tapi punya niat minimal pulang dari sini mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, walaupun seumur hidup sekali. Pakailah istinja dengan batu sebagai sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Tapi tidak sembarangan batu boleh dipakai. Tidak sembarangan batu boleh dipakai untuk ada syarat-syaratnya. Makanya di sini dibahas syurut ijza'il hajar samaniyatun. Syarat diperbolehkannya pakai batu itu ada 8 di dalam kitab Safinatun Najah. Jadi enggak sembarangan batu boleh dipakai untuk beristinja. Ada karakterianya, ada syarat-syaratnya. Yang mana kalau syarat ini enggak ada, maka dia tidak bisa sholat dengan batu yang telah dia gunakan. Jadi batunya enggak mencukupi kriteria 8 ini, hanya ada 4 aja misalkan, hanya ada 2 aja. Mungkin secara teknis najisnya hilang, enggak ada, tapi dia enggak sah sholatnya ketika dia kehilangan 8 syarat ini. Ya, jadi harus 8 syarat ini benar-benar ada saat dia menggunakan batu, yang dengan batu itu maka hilanglah najisnya dan dia bisa melaksanakan sholat hanya dengan pakai batu yang tadi mencukupi syarat. Di sini disebut 8. Subhanallah. Yang dibahas di sini adalah batu. Ternyata batu ini salah satu ciptaan Allah yang sangat unik. Ya. Batu ini salah satu ciptaan Allah yang sangat unik, yang kalau kita pelajari di sekolah dulu, ternyata terbentuknya batu ini melalui proses yang panjang. Jadi alam ini membentuk batu itu jadi batu setelah sekian lama, prosesnya tuh panjang, lama sekali. Jadi batu tuh ujuk-ujuk ada proses pembuatannya dari alam ini yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Yang namanya pasir berkumpul sedikit kecil sekian tahun jadi batu keras padat. Subhanallah. Apa filosofinya batu? Filosofinya batu mengajarkan kita arti sebuah proses. Jadi kehidupan ini harus berproses. Entong instan, yang instan tuh kadang nggak baik. Kalau ada pasir yang membentuk batu hanya durasi waktu seminggu 2 minggu, kena air dikit hancur. Kita kalau ngelihat batu, tanah liat pengen dibuat batu, tapi nggak benar-benar dikelola dengan benar, kalau ngasal gitu kan, dibikin instan aja, ceplak agak padat udah, ya cepat hancur. Begitu juga kita kalau ingin mendapatkan suatu cita-cita tanpa proses yang panjang, tanpa proses yang benar-benar, instan aja, wah mualila biasa nata, gancang beakna, gancang angges. Jadi hidup ini harus proses. Kemudian yang kedua, dalam filosofi batu, ternyata tidak setiap bentuk jelek itu terhinakan, enggak. Kan batu kan bentuknya masya Allah kita tahu jarang dipandang orang kan, namanya bebatuan yang kerikil apalagi masya Allah diinjek-injek orang, tapi ternyata dia punya manfaat besar di dalam kehidupan kita. Apalagi batu selain kerikil gitu kan, batu akik, diteangan ku baturnya, batu jamrud, batu ini dan lain sebagainya. Subhanallah, saya teringat cerita dari teman saya orang Malaysia. Dia cerita, dia punya profesor. Ketika pertama kali ngajar, masuk ke ruangan sekolah, ke ruangan mahasiswanya, itu profesornya datang bawa toples dan bebatuan. Ada yang batu tipenya besar, ada batu kerikil, dan sebagian bungkus wadah kecil gitu. Murid-murid mulai bertanya-tanya dalam pikirannya, nih profesor mau ngapain? Bawa toples kosong, bawa batu kerikil sama apa? Sama pasir. Akhirnya sang profesor mengambil batu-batu yang besar tadi, diletakkannya di dalam toples, sehingga secara kasat mata mahasiswa toples tadi udah penuh. Maka sang profesor bertanya sama mahasiswa itu,
Wahai murid-muridku, lihatlah di dalam toples ini dan jawab, ini toples penuh apa enggak? Maka serempak semuanya mengatakan toplesnya penuh. Toplesnya penuh. Maka profesor enggak menjawab ucapan mereka lagi, dia ambil batu-batu kerikil yang kecil, dia masukkan lagi ke sela-sela toples itu dan masih muat. Dan masih muat. Dia taruh di sela-sela toples itu. Setelah dia lihat semua itu kerikilnya masuk, dia goncang-goncang toplesnya dan terlihat semuanya udah pada tempatnya. Dia tanya lagi sama mahasiswanya, apakah kalian melihat toples ini udah penuh? Penuh katanya. Akhirnya dibuka lagi itu toples, dikeluarkan sebungkus kecil tadi, ternyata isinya pasir. Dimasukkanlah pasir ke dalam toples tadi. Baru kemudian beliau tanya lagi, apakah dia udah penuh? Iya, profesor udah penuh. Maksud profesor apa nih? Kata profesor, ini kehidupan kita kayak gini nih. Harusnya kita mengisi ruang kekosongan kehidupan kita itu pertama dengan benda-benda yang padat, yang benar-benar. Pondasi awal, isi dulu tuh. Mulai dari ilmu, akhlak, pengetahuan, keseriusan, istri, anak. Fokus dulu kita sama yang itu tuh. Maka batu-batu kerikil ini, kata beliau, adalah sampingan kehidupan kita. Kerja, kata beliau, kita jalan-jalan, kita happy fun, kita main. Batu-batu kerikil ini hanya sekedar untuk menyempurnakan benda-benda yang padat dalam kehidupan kita. Tapi ini pasir yang saya kasih itu adalah hal perkara yang gak penting untuk kamu pikirkan, tapi dia bakal ada dalam kehidupan kita. Yang saya ingin kasih tahu, kata profesor, sering sekali kita salah menempatkan. Apa yang kita lakukan? Kita jadikan selalu dalam kehidupan kita yang sangat harus diisi dengan kepadatan ini, sering sekali kita masukkan akal pikiran kita dengan pasir-pasir itu. Nu terpenting dipikirkan. Naon nu dipikirkan? Isukan dahar naonnya. Padahal dijamin tuh rezekinya Allah, ngapain dipikirin? Besok saya pakaiannya apa ya? Besok beli kuota internet kumahanya. Perkara yang gak penting dipikirin, dalam bangun tidur udah mikirin itu. Ya iya, yang terjadinya apa? Pasir doang penuh dalam kehidupan kita. Artinya perkara gak penting penuh dalam kehidupan kita, gak bisa diisi batu lagi, udah padat sama pasir. Gak bisa diisi ilmu lagi. Dan itulah kehidupan kita selama ini. Banyak kita isi dengan perkara-perkara yang gak penting. Kata seorang detektif bernama Sherlock Holmes, kata dia, kenapa dia jadi cerdas begitu hebat? Karena saya gak pernah ngisi sampah di otak saya, katanya. Maksudnya sampah itu perkara itu penting. Perkara yang gak pentingnya kita semua paham. Perkara yang gak penting tuh ya mikirkan tentang urusan batur, mikirkan tentang tetangga beli kulkas nah orang nu katirisan dek naon. Ningali tetangga beli kompor, orang mikirkan nah orang nu kapanasan, kan itu penting. Tak itu perkara yang gak penting dipikirkan buat apa? Nah, kita harus ngambil filosofi dari batu. Ya, itu sekilas tentang batu yang kita belajar. Subhanallah, dan batu di Al-Qur'an disebutkan beberapa kali ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijarah. Hijarah, batu disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian Ka'bah itu susunan batu. Hijr Ismail itu susunan batu. Subhanallah. Tanpa batu kita tidak akan ternaungi dari teriknya matahari. Rumah itu terbuatnya dari apa? Dari batu zaman sekarang. Tanah liat udah jarang. Orang kalau buat rumah dari tanah liatnya kena longsor seetik, kebanjiran seetik, habis. Manfaat nih batu semua nih. Siapa yang pernah bersyukur kepada Allah atas batu yang ada di sekelilingnya? Nu disyukur kete lamun aya batu akik. Syukur, alhamdulillah. Ngomong lagi beda. Beb, kumaha kabarna beb? Damang. Kieu ngomongna. Nu aya batu-batu nu kieu gemerlap disyukurin. Ini batu-batu sekitar kita enggak pernah syukur ini. Bayangkan kalau enggak ada batu di dalam kehidupan kita. Subhanallahnya. Jadi itu salah satu hikmah juga yang harus kita fahami tentang batu. Subhanallah, kita bahas tentang syarat sahnya menggunakan batu di dalam bersuci. Di sini disebut 9. Saya coba ringkaskan dari sini disebutkan 8, saya coba ringkaskan dari 8 syarat yang disebutkan di dalam sahnya memakai batu untuk beristinja. Coba saya split atau saya ringkaskan menjadi 3.
Ngan mau ngapal 8 teh hese kan ya. Dan ini pakai bahasa Arab. Sebelum masuk ke sini saya mau ringkaskan dulu. Syarat sahnya menggunakan batu itu cuma 3. Dari 3 ini bercabang. Tapi 3 heula supaya orang bisa ngapal. Apa yang pertama? Syarat yang pertama berkenaan dengan alatnya itu. Maksudnya dengan alat bersucinya itu, batunya itu. Syarat yang berkenaan dengan batunya atau dengan alatnya. Yang kedua, syarat yang berkenaan dengan cara menggunakannya. Ada syarat-syaratnya. Jadi yang pertama syarat yang berkaitan tentang alatnya dulu. Yang kedua syarat yang berkenaan tentang cara menggunakannya. Yang ketiga syarat yang berkaitan kepada tempat yang dibersihkannya. Saya splitkan seperti itu. Jadi cuma ada 3 syarat. Untuk bisa bersuci pakai batu itu ada 3 syarat. Yang pertama tentang syarat yang berkenaan tentang batunya atau tentang alatnya. Yang kedua syarat yang berkenaan dengan caranya, kumaha cara make nate. Nukatilu syarat yang berkaitan tentang tempat yang mau dibersihkan itu. Dari 3 ini baru disyarahkan oleh mu'alif 8 perkara. Tapi saya bahas pakai ringkasan saya dulu sebentar supaya baca ini jadi paham. Yang pertama, syarat yang berkenaan dengan alat sucinya atau dengan batunya. Yang pertama, syaratnya itu ada 5 syarat. Syarat yang pertama ini nyabang jadi 5. Yang pertama, bendanya harus padat. Jadi boleh mensucikan atau menghilangkan najis lain pakai air di saat alatnya itu bendanya padat. Artinya cairan tidak bisa. Ada benda cairan selain air maksudnya. Kan banyak cairan selain air. Naon cairan selain air? Leho gitunya. Bisi kan. Cairan selain air apa? Kayak tip X, apalagi cairan selain air. Ya pokoknya benda-benda cairan lah. Ya selain air. Padat, dia harus padat. Apakah semua benda padat boleh digunakan? Enggak, ada syarat kedua. Selain padat, dia harus suci. Jadi enggak semua benda padat bisa digunakan. Harus benda padatnya yang suci, bersih dari najis juga. Ya, jadi jangan pakai benda padat tapi enggak suci. Seperti misalkan ada darah yang kemudian darahnya itu membeku jadi benda padat kan, dari cair ke padat, boleh nggak dipakai bersuci? Enggak, karena dia nggak suci. Yang ketiga, selain suci, dia harus bisa mengangkat najisnya. Benda padat, kedua suci, ketiga dia harus bisa mengangkat najis itu. Artinya ada benda padat juga suci tapi nggak bisa mengangkat najis. Seperti naon? Kaleci kan dari kaca, bener deh. Kaleci itu kan bendanya padat, suci nggak? Suci, tapi bisa nggak ngangkat najis? Itu bisa, leur diangkat gitu lesot gitu kan, nggak bisa. Jadi kayak kaleci terus lagi model bantu cincin kia mungkin kan. Yang pokoknya nur rada-rada kaca-kaca seetik gitu. Padahal dia mendapat kaca misalkan. Atau misalkan biasanya gantungan kunci gitu kan. Padat juga gantungan kunci itu kan. Gantungan kunci yang terbuat dari kayu seperti itu. Ya dia suci juga kadang. Tapi bisakah dia mengangkat najis? Nggak bisa. Ya, nggak bisa dia mengangkat najis. Kemudian yang keempat, selain dia benda padat, suci, mengangkat najis, yang keempat harus kering. Harus kering. Alatnya itu harus kering. Nggak boleh dalam kondisi basah. Ya, harus kering. Gampang kalau kering itu ngegambarinya gampang. Yang kelima, syaratnya dia tidak mulia. Maksudnya tidak mulia teh seperti roti. Roti itu kan benda yang mulia untuk makanan manusia. Benar deh? Padat nggak roti? Roti tawar. Padat. Suci nggak dia? Oh, sangat suci, orang makan kok. Bisa nggak dia mengangkat? Oh, sangat bisa. Kita angkat roti suruh angkat najis, bisa? Bisa. Kemudian dia dalam keadaan kering nggak roti?
kering pisan. Komo dikasih selai kan itu dalam keadaan kering, makanya bisa dikasih komo dibakar heula enakeun kan eta mah kan. Tapi boleh enggak dia dipakai buat bersuci? Enggak boleh, karena dia muhtaram. Karena dia dalam keadaan suci. Maksudnya suci itu untuk makanan manusia. Begitu juga tulang. Kalau ada tulang, kita lihat tulang kambing, keras nggak dia? Benda padat nggak tuh? Padat. Suci nggak? Suci. Kemudian dia mengangkat najis, mengangkat najis bisa dia? Kering, tinggal keringin. Tapi bisa nggak dipakai buat bersuci? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia muhtaram. Nah, muhtaram kata para ulama makanannya jin. Nah, temenang. Karena tulang belulang itu makanannya jin. Temenang dipakai king sing ngadat jin nu urang bau jengkol ente cenah. Jangan, itu muhtaram. Nah, dari definisi alat bersuci ini kita di sini bisa menyimpulkan kemudian tisu boleh dipakai untuk bersuci. Jadi kalau ada ibu-ibu nanya sama teman ibu nanya, bapak-bapak nanya, boleh nggak ya istinja pakai tisu? Kalau langsung kalian bilang boleh, mereka pulang ke rumah mikir, emang bener lainnya batunya. Karena kita nggak paham syarat-syaratnya tadi, nggak menjelaskan kepada dia syarat-syarat. Tapi kalau kita jelaskan syarat bersuci itu selain air, karakterianya harus benda padat. Ini padat apa cair? Padat. Suci nggak? Suci. Mengangkat najis nggak? Wah spesial ya mah. Spesial bisa, sangat bisa, benar nggak? Terus dia kering nggak? Kering. Artinya lamun tisu basah ente karena basah. Kalau benda basah, kalau benda yang basah memang nggak bisa mengangkat najis. Kenapa? Gini contohnya. Kita pegang tisu basah, kemudian kita taruh di atas meja kita yang udah lama, misalkan nggak dibersihin 3 hari. Tempelin sedikit aja tisu basah, pluk. Dia bersihin atau mindahin? Mindahin, itunya nggak hilang, itu tapi nentek gitu aja, ngebersihin nggak? Enggak, kita tempelin truk, bukannya dia bersih malah nempel ke tisu basah. Jadi dia hanya memindahkan, tidak mengangkat najis. Tapi lamun kering, orang kieukeun truk, udah dia ngangkat. Paham tuh? Jadi tisu basah tidak bisa dipakai untuk alat bersuci, tapi kalau tisu kering itu bisa. Subhanallah, permudah sekali akhir zaman ini. Dan ini praktekkan kali-kali, karena kita nggak selalu setiap keadaan bisa pakai air. Contoh, di dalam pesawat itu nggak semua orang bisa buang air kecil pakai air. Nah, gayungna China mah aya, tapi gayungna beda. Pesawat-pesawat Arab, Qatar, Etihad, Oman, Air itu sama mereka disiapin kayak model gelas kecil, gelas biasa buat minum itu sama dia ditaruh tuh di tempat wastafelnya, ditaruh situ, bisa lah ngambil air dikit-dikit ceplokeunnya. Lamun pesawat nu lain hareudang mah ngeuweuh. China mah aya, gayungna teu aya, dek pakai tangan gitu-gitu, wah geus najis atuh. Maka apa yang dilakukan? Cucilah pakai tisu. Ambil tisu, kan disiapin tisu kalau setiap pesawat. Tisu tek bersihin. Pakai rada barat seetik lah moal naon. Bagus itu, sunnah juga. Ya, alat bersuci pakai tisu. Subhanallah, pakai tisu. Atau misalkan kita lagi muludan atau ziarah biasa Wali Songo ya. Tiba-tiba ziarah Wali Songo, ujuk-ujuk ke kamar mandi toilet, airnya kurang dari 2 kula, sedikit banget. Kita ningali di nabak nate China saat. Yang dipakai bersuci orang ragu ya, mana ningali papatong aya di dinya, segala macam binatang aya di dinya, cecak, kecoa, cucunguk, wah macam-macam bingung. Ini dipakai dari jiji tapi geus teu kuat ya kumaha? Sok we kencing, siapin tisu sebelumnya. Tinggal pakai tisu. Subhanallah, gampang Islam ini. Ya. Jadi alat tisu ini tisu kering ya, jangan tisu basah. Boleh dipakai di dalam keadaan-keadaan tersebut. Nah, itulah syarat yang berkaitan tentang alat istinja. Sekarang yang kedua, syarat yang berkenaan dengan caranya. Ada 2. Syarat yang berkenaan dengan caranya ada 2. Yang pertama, harus 3 kali usapan minimal. Harus 3 kali. Karena hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi, wal yastanji bi thalathati ahjar. Kalian harus beristinja dengan 3 batu. Maksudnya 3 batu teh
ada satu batu kerikil yang dia menurut kriterianya udah sah, tadi udah kering, udah dia bersih, suci, semuanya bukan muhtaram, kita pakai sekali, tek, udah buang, ambil batu yang kedua, tek gitu. Begitu juga tisu, maksudnya tisu teh tisu. Bib, kalau saya baru 2 kali cuci udah hilang najisnya, cukup gak? Mungkin untuk suci cukup, tapi itu menang pakai sholat, cek orang kita tadi. Karena nggak menyuruti syaratnya harus 3 kali. Tapi indana Syafi'iyah, di dalam madhab kita Syafi'iyah, kalau ketemu batu yang punya 3 kepala, kan kadang ada batu itu dia punya 1 kepala doang. Tapi ada model batu yang punya 3 kepala, nah itu boleh 1 batu doang tapi punya 3 ujung gitu, ada segitiga gitu bajunya, nah itu boleh dalam indana Syafi'i. Ya, tapi kalau tisu tetap harus pakai 3 tisu. Bib, ternyata digosokkan yang ketiga ente leungit najis Nabi kudu tambahin. Jadi 4. Cuman kalau dia ketika hilang najis itu di dalam hitungan yang genap, disunnahkan jadi ganjil. Kalau dia udah hitungan ganjil, udah nggak usah diterusin, cukup. Tapi kalau dia berhenti hilang najisnya di hitungan genap, misalkan yang keempat hilang najisnya, maka tambahin jadi 5. Kalau dia hilangnya di usapan yang ke-6, tambahin jadi itu 7. Tapi kalau udah ganjil, udah selesai. Tapi kalau dia ganjilnya baru sekali, itu menang kudu tilu. Jelas? An yakuna bi thalathati ahjar. Ya, itu syarat yang pertama yang berkaitan tentang cara menggunakan alat itu. Harus 3 batu. Yang kedua, harus bersih. Ya, harus bersih, atau dalam bahasa kitabnya di sini wa an yunqiyal mahal, harus benar-benar bersih. Ya, jadi temenang ayah sisa harus benar-benar bersih. Dan caranya itu maaf ya, kumaha sih mempraktekkeun hese. Ieu nya bagi laki-laki, ini majelis mulia, orang contohkeun we. Batu set diputerin ke kanan dulu. Set kieu. Yang kedua ambil di sini puterin dari kiri, set. Yang ketiga baru gabungin, set, gitu caranya. Jadi ke kanan dulu diputer, kembali lagi, terus yang kedua diputer ke kiri, biar kanan kirinya bersih dulu, baru kemudian tek, yang tengahnya diambil. Jelas? Ya, gitu caranya. Harus benar-benar begitu juga yang belakang, lubang belakang begitu juga. Buat perempuan ya kias-kiasin aja lah. Maksudnya yang sekitarnya itu pokoknya harus benar-benar sampai bersih, nggak boleh ada bekas. Itu yang berkaitan tentang syarat menggunakan batunya. Ini yang ketiga, ini yang penting. Tadi saya katakan yang ketiga apa? Syaratnya yang ketiga berkaitan tentang tempat yang dibersihkannya. Nah, ini tentang tempatnya nih, tentang tempatnya. Apa yang pertama? Tempat yang mau dibersihkan itu najisnya harus masih basah, temenang kering. Gak boleh najisnya udah kering. Kalau udah najisnya kering, temenang pakai batu, wajib pakai air. Kumaha gambarana? Orang tuh mikir tadi teh kumaha gambarana ieu teh kering teh kumaha. Ternyata di dalam kitab fikih dijelaskan yang namanya beristinja itu bukan suatu hal yang seketika harus dibersihkan. Boleh ditunda heula, misalkan ujuk-ujuk orang keur modal gitu nya. Ieu teh gambarna kieu, gambarna teh modalna misalkan di kebon gitu kan. Teu manggih cai gitu kan. Ningali aya batu, wah jarakna 100 meter ya geus nantong heula lah lempang cenah. Aya lamun geus kering teu meunang. Kudu masih artinya apa? Kalau mau istinja dengan batu, siapkan dulu bebatuannya, baru istinja, baru kita buang Jangan pas lagi buang air baru cari alatnya. Hareudang. Subhanallah, saya punya guru namanya Habib Hashim yang pengarang kitab Zinatul Usar ini. Dia bilang saya memerhatikan cara Habib Umar kalau masuk toilet. Karena dia beberapa kali pernah megangin jubah beliau kalau mau masuk toilet, atau orang khidmah juga. Jadi kata beliau, Habib Umar kalau masuk ke toilet itu pertama kali beliau masuk pakai kaki kiri, habis doa beliau nyalakan keran air dulu. Disiapin. Keran airnya disiapin, ditingali naon nu dibutuhkeun. Lamun kurang langsung bilang, ada enggak ada gayungnya.
Atau ini nggak ada tempat ininya, siapin dulu. Nah itu adab daripada cara kita buang air. Memurahkan tuh, masuk kamar mandi, cerot, enggak itu. Mana gayung leungit? Nah, jangan. Kamu anak muda sekarang, masya Allah, bukan mereka kebelet pas mau masuk kamar mandi main HP, gitu. Ceret modal main HP. Auzubillah min dzalik. Jangan. Ya, jadi syaratnya yang berkaitan tentang tempat, najisnya nggak boleh harus masih basah. Harus masih basah. Ini gambaran kering, mungkin lagi buang air kecil, tiba-tiba aduh air panas geus mendidih kompor mau tadi padaman, pakailah calanana aja jorok. Ya pokoknya kalau bicara tentang bolehnya ya boleh-boleh aja. Yang penting tong sholat dalam keadaan itu. Tapi ya bicara tentang adab joroknya, jorok pisan temenan. Yang jelas harus dalam keadaan tempatnya masih basah, nggak boleh kering. Kemudian kotoran yang mau dibersihkan itu atau najis yang mau dibersihkan itu masih di dalam wilayahnya, can berpindah. Ya agak sedikit tapi harus lebih sakralin, tong aneh-aneh mikirna. Laki-laki wilayahnya itu ya helmnya itu. Selagi najisnya masih di dalam helmnya, belum turun ke batangnya, itu masih boleh pakai batu. Tapi kalau udah berpindah, ini nggak boleh. Maksudnya yang berpindah itu nggak boleh dibersihkan pakai batu, harus pakai air. Begitu juga perempuan, ya kanan kirinya dan tempat keluar itu najisnya. Kalau dia udah berpindah ke paha, misalkan si najisnya itu nempel ke paha, dibersihin pahanya pakai batu, nggak boleh. Harus pakai air. Si najis yang berpindah itu dibersihinnya pakai batu, itu udah tidak boleh. Atau dia lagi terkena diare, ujuk-ujuk baru duduk, cerot kemana-mana kan. Kebetulan lubang toiletnya itu kecil, jadi muncrat ketika itu masuk ke papan-papan pahanya itu. Nanti bahasana teh nu tipis-tipisnya nu diwasuh wae gitu. Eta maksudnya teh etana pantatnya gitu kan, pinggir-pinggirnya itu. Nemplok didinya, boleh enggak itu dibersihin bagai teu meunang. Harus pakai air. Kalau dia udah berpindah harus pakai air. Yang boleh pakai batu hanya saat najisnya masih pada wilayahnya. Kalau udah keluar dari wilayah teu meunang. Lain wilayah ente, ieu mah wilayah cai. Lain wilayah ente batu, ente mah batu wilayahnya di dieu geus. Ya, jelas ya? Ya, nggak boleh berpindah. Kemudian yang ketiga terakhir, syarat yang terakhir adalah si najis belum bercampur dengan benda yang lain. Ya, si najis tadi belum bercampur dengan benda asing. Misalkan dia kencing, tiba-tiba lagi kencing atau lagi buang air di tengah kebun, ujuk-ujuk datang puting beliung. Asup kadinya. Wah bercampur itu tim. Ujuk-ujuk misalkan kan, atau ke bawah angin, nempel, tak bisa ya. Nggak boleh dibersihkan pakai batu. Harus, atau si batunya tadi ternyata sebelum si tisu pas mau dibersihkan, sebelum tisu dibersihkan ada pasir nempel di tisunya. Jadi yang pertama kali kena najis pasirnya dulu, baru tisu. Ini temenang ya. Udah batal tuh, nggak boleh lagi pakai tisu, harus nggak boleh lagi pakai batu atau tisu, maka harus pakai air. Jelas ya, simple kan? Jadi maksud anak kalau anak tadi rincikan gini, kalian lebih paham lah. Jadi ada syarat yang berkaitan tentang alat, ada syarat yang berkaitan tentang cara, ada syarat yang berkaitan tentang tempat. Ingat insya Allah, barho. Saya ulang, syarat yang berkaitan tentang alat yang pertama harus benda padat, nggak boleh benda cair, harus suci, mengangkat najis, kering, tidak mulia. Yang berkaitan tentang syarat caranya 3 kali usapan, yang kedua harus benar-benar bersih. Syarat yang berkaitan tentang tempatnya, sebelum najisnya nggak boleh kering, masih harus basah, kotorannya masih di wilayahnya. Yang ketiga belum bercampur dengan benda asing. Nah, mungkin kita nggak kebayang kumaha caranya benda asing nempel tanya. Tanya kan kumaha geus tong dipikir-pikir gitu pokoknya mah. Ya, jadi itu caranya boleh pakai batu. Jelas sampai sini? Nah, nonde ini berkaitan tentang batu. Nah, itu cukup kurang lebih udah
Itu ulama menamakannya bersuci dengan benda yang ringan atau mutahhar mukhaffaf. Mutahhar mukhaffaf ada mutahhar muzil. Kalau air itu mutahhar muzil, suci yang bisa menghilangkan. Kalau ini batu itu mensucikan yang bisa meringankan si najis tadi. Sebenarnya najisnya ente benar-benar hilang. Maksudnya ketika kita beristinja dengan air, yang namanya najis zatnya hilang. Rasa nage lengit, baunya juga hilang saat kita bersuci dengan air. Bener deh, itu bener sok we asaan mulai rasa deui geus leungit ketika bersuci dengan tapi kalau bersuci dengan batu bauna kadang aya keneh, rasana ge meureunnyas nempel-nempel seutik lah, tapi zat najisnya hilang. Makanya dibilang alat bersuci yang ringan. Tapi kalau air alat suci yang benar-benar berat menghilangkan kotoran tadi. Karena najis itu kan cuma 3, ada zatnya, ada baunya, ada rasa. Ya, subhanallah. Digampangkan dalam syariat, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah pengen kita beribadah itu dengan mudah, enggak dengan sulit. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin walaupun hanya seumur hidup sekali. Jadi intinya kita bawa kemana-mana tuh bawa tisu. Jangan ketika ditanya nanti sama teman ibu-ibunya, "Bu, kenapa bawa tisu banyak-banyak?" Eta makanan pasar di tempat kajian jihad teh seueur. Teu moal kantong mah we tisu buat makanan. Jangan, tapi memang buat bersu. Jadi sekarang bawa tisu aya pahala teu? Allah tuh nambah niat baru. Kenapa kamu bawa tisu? Nawaitu an istinja bihi. Orang niat istinja ke jeung ieu. Nya, wallahu alam. Itu jangan dibagiin dulu, ntar dulu. Ieu rada-rada kudu ditapaan heula ya. Sabaraha minggu teh isina kosong pisan ya. Fahim tom? Jelas? 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 Can dijelaskeun bab kenceleng mah acan. Istinja jelas? Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada suatu firman dalam Al-Quran yang berbunyi, "Man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha." Yang datang dengan satu kebaikan, Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Itu dalam surat Al-An'am kalau saya tidak salah. Artinya apa? Kalau ibu bapak punya uang 10.000, sering saya bahasakan, disedekahkan 1.000 sebagai tanda cari pahala dari Allah, maka sisa uangnya berapa? Berapa? Nah, 9.000 berapa? 19.000 yang benar. Karena Allah berjanji 1 keluar, 10 Allah kembalikan. Datang denganku 1, di cashback sama Allah 10. Tapi kan kebaikan bukan hanya sedekah, tapi ini kita ilustrasikan kepada sedekah. Jadi sedekah itu kalau kita lagi kepepet uang, ya Allah hayang meuli expander, hargana 300 juta, sabaraha nya? Misalkan ieu teh. Berarti kudu ngeluarkeun duitna sabaraha? 3 juta supaya di cashback 300 yuk. Saya mau tanya sama ibu bapak semua, percaya nggak sama ayat ini dalam surat Al-An'am? Percaya tuh? Percaya tuh? Lamun teu percaya kafir, bahaya. Karena nggak boleh atuh minun nabi ba'dil kitabi wa takfurun nabi ba'd. Percaya sama sebagian ayat dikufurkan, nggak boleh. Percaya sama ayat ini? Percaya mah percaya. Pertanyaan kedua, yakin deh? Yakin deh? Yakin deh? Sing urang buktikeun. Keluarkan infak terbaik Anda. Berapa kali panitia ngadu 2 minggu ini teh bagian laki-laki kosong wae cenah. Mungkin teu mawa duit. Ana ngomongna kieu ka panitia. Mungkin keuangannya dipegang sama ibu negara. Jadi ibu negara wae nu seueur ieu teh. Ya, jadi Masya Allah kita sebenarnya hari ini pengen kedatangan tamu. Cuman gak siap nyambutnya karena dapat kabarnya semalam ya jam berapa ya? Jam 2-an. Terus tadi pagi baru dikonfirmasi lagi mau datangnya 3 orang. Nah, saya nggak siap, maksudnya ngedadak pisan kan, ngedadak jabak kenceleng kosong minus kamari oge kan.
Masya Allah. Ini kita isi lagi lah, bismillah. Ya, keluarkan infak yang terbaik Anda, bukan buat Habib, buat maslahat majelis ini, buat kita makan bersama, buat nanti kalau ada tamu bisa kita undang. Masya Allah tabaraka wa taala, keluarin. Bib teu mawa duit, gampang, transfer. Eueuh nu hese nama KB dipermudah, bet eueuh batu ge tisu aya. Kalau nggak bawa uang di kenceleng, transfer aja. Itu disebutkan dikasih rekeningnya di mana? Nurus Sobah. Kita akte Nurus Sobah udah jadi, insya Allah besok Senin mau diproses bikin rekening, dan subhanallah tanah pesantren udah mulai dikerjakan dari kemarin. Tanah pesantren udah mulai dikerjakan, udah datang pasir 1 truk kemarin, terus bebatuan lagi ngegali sekarang. Kita lagi mau bikin jalan, doain mudah-mudahan supaya doain ya. Cicika pakai amin nyumbang itu. Insya Allah mudah-mudahan. Harapannya akhir Desember tuh udah ada jalan, pengen peletakan batu pertamanya sama Habib Ahmad. Cuman kalau nggak sempet ya akhir Januari lah kayaknya ya. Beliau masih ada soalnya di Jakarta, bisa kita undang. Kalau nggak akhir Desember, tapi yang jelas Habib nggak ngadain maulid saat beliau datang. Saya nggak ngadain maulid. Maulidnya nanti di Melong, tempatnya Haji Hamid, tanggal 30. Jadi Habib Ahmad jadwalnya lebih banyak ke Tasik, Garut, Subang. Ke Bandung mungkin hanya tanggal 30 aja. Saya nggak ngadain, soalnya pengennya pas peletakan batu pertama itu. Karena nggak sedikit biayanya ngadain acara gitu. Tahun kemarin banyak 112 juta. Tahun kemarin. Eta teh can termasuk nu hadirna kan seueur habayib. Eta can termasuk eta teh baru akomodasi, makanan dan sebagainya. Jadi itu butuh biaya besar. Ya, insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja.